Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Lorenza Andesri dengan NIM 2201704 Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan sastra dan pembaca, pragmatik pembaca, dan teori resepsi sastra. Mata kuliah pengantar pengajian kesusastraan dengan Ibu Yeni Hayati SSN Group. Selamat menyaksikan. Pragmatik pembaca dan teori resepsi sastra. Yang pertama, pendekatan pragmatik sastra. Secara umum, pendekatan pragmatik adalah pendekatan kritik sastra yang ingin memperlihatkan kesan dan penerimaan pembaca terhadap karya sastra. Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca, seperti tujuan pendidikan, moral, agama, atau tujuan lainnya. Menurut teori 1994, teori pendekatan pragmatik adalah salah satu bagian dari ilmu sastra yang merupakan pragmatik kajian sastra yang menitik beratkan dimensi pembaca sebagai penangkap dan pemberi makna terhadap karya sastra. Metode pendekatan pragmatik. Yang pertama, kepada pembaca, perorangan atau kelompok disajikan atau diminta membaca karya sastra sejumlah pertanyaan dalam teks atau angket yang berisi tentang permintaan, tanggapan, kesan, penerimaan terhadap karya dibaca tersebut. Untuk diisi jawaban-jawaban itu nanti akan dianalisis. Yang kedua, kepada pembaca, perorangan atau kelompok diminta membaca karya sastra, kemudian diminta untuk menginterpretasikan karya sastra tersebut. Interpretasi yang dibuat tersebut dianalisis secara kualitatif untuk melihat bagaimana penerimaan atau tanggapan terhadap karya sastra. Yang ketiga, kepada masyarakat tertentu diberikan angket untuk melihat prestasi mereka terhadap karya sastra. Misalnya, melihat prestasi sekelompok kritikus terhadap kontemporer, persepsi masyarakat tertentu terhadap karya sastra daerahnya sendiri. Yang selanjutnya, karakteristik pendekatan pragmatik dalam menelaah karya sastra. Yang pertama, asumsi dasar pendekatan pragmatik bahwa karya sastra sesuatu yang bersifat artefak. Yang kedua, bentuk telaah kompleks. Yang ketiga, dalam menelaah, unsur yang menjadi objek telaah mencakup keseluruh unsur. Yang keempat, proses telaah dimulai dari resepsi personal pembaca, keseluruhan bagian dan mencari hubungan struktur bagian, kemudian menempatkan struktur keseluruhan menjadi struktur bagian dalam struktur yang lebih besar untuk dapat dikonsentrasikan melalui proses redeskripsi. Yang kelima, teknik telaah pragmatik dan dialektik. Yang keenam, dasar pertimbangan dalam menentukan makna adalah perpaduan unsur intrinsik dengan unsur ekstrinsik serta faktor genetik dan pengalaman yang dipunyai pembaca. Yang ketujuh, pangkal tolak telaah dari resepsi pembaca terhadap unsur bangun karya sastra. Yang kedelapan, esensi karya sastra adalah makna setiap unsur, hubungan antara unsur dan keterpaduan dihubungkan dengan konteks kesemestaan dan sistem kognisi pembaca. Yang kesembilan, unsur pengarang dan pembaca dipertimbangkan dalam menelaah sebagai bagian dari genetik untuk kesempurnaan makna. Yang selanjutnya, teori resepsi sastra. Resepsi berasal dari bahasa Latin yaitu recipere, yang diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Menurut Pradopo, resepsi sastra adalah ilmu keindahan yang didasarkan pada tanggapan pembaca terhadap karya sastra. Resepsi sastra secara umum adalah tanggapan dari pembaca terhadap sebuah karya sastra. Pendekatan ini mencoba memahami dan menilai karya sastra berdasarkan tanggapan para pembacanya. Tokoh-tokoh dalam teori resepsi sastra. Yang pertama, Wolfgang Iser. Karya sastra sebagai suatu bentuk komunikasi. Kedua, Jonathan Kahler. Setiap pembaca memiliki penafsiran yang berbeda-beda mengenai suatu teks yang sama.
Penerapan teori resepsi sastra. Yang pertama, metode resepsi sinkronis. Penelitian resepsi sastra yang menggunakan tanggapan pembaca sezaman, yang artinya pembaca yang digunakan sebagai responden berada dalam satu periode waktu. Yang kedua, metode resepsi diakronis. Penelitian resepsi sastra yang dilakukan terhadap tanggapan-tanggapan pembaca dalam beberapa periode, tetapi periode waktu yang dimaksud masih berada dalam satu rentang waktu. Teori resepsi sastra memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan. Kelebihannya terletak pada penelitian resepsi sinkronis. Yang pertama, responden dapat ditentukan tanpa harus mencari artikel kritik sastranya terlebih dahulu. Yang kedua, dapat dilakukan secara langsung tanpa menunggu kemunculan ulasan mengenai karya sastra. Yang ketiga, dapat dilakukan pada karya sastra populer. Berikutnya, kelemahan resepsi sastra yang terletak pada proses kerjanya, karena termasuk penelitian eksperimental. Yang pertama dinilai sangat rumit, khususnya dalam pemilihan responden, pemilihan teks sastra, dan menentukan teori. Yang kedua, penelitian sinkronis hanya dapat digunakan untuk mengetahui tanggapan pembaca pada satu kurun waktu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.